Dan saat itu aku lagi sayangnya banget ke dia, tapi dia ternyata malah selingkuhin aku gitu. Ya ampun, kasihan banget sih aku, guys. Ya intinya pertama awal-awal aku nggak tahu dia itu suka ke orang lain gitu kan. Tapi tiba-tiba ada teman-teman lain yang bilang ke aku gitu kalau ternyata dia, gak usah nyebutin nama ya guys, jangan nyebutin merek. Ternyata dia menjalin hubungan dengan orang lain gitu. No! No! Bodohnya aku saat itu nggak gak ngeh atau nggak pernah dengerin apa yang dikatakan oleh temen-temen gitu kan. Mungkin enggak ya, dia, aku nih orangnya kan positif banget ya. Sih, enggak sih. Enggak, sebenarnya memang kalau ke pasangan gitu kan ya. Positif banget ya, maksudnya percaya gitu. Karena awal-awal sudah menjalanin hubungan kita komitmen gitu, saling percaya gitu. Dan tapi ternyata dia malah memang bener suka ke orang lain dan ngejalanin hubungan di belakang aku gitu guys. Ya ampun, sakit banget kan, coba kalian ada di posisi aku gitu. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu, dan kita juga manusia kadang melakukan hal yang salah, hilaf gitu kan ya, dan semoga ini nggak terjadi ke perempuan-perempuan lain di luar sana. Dan untuk kalian para kaum pria ya, kalau memang kalian itu sudah sayang ke orang lain, itu sebaiknya kalian jujur aja gitu. Karena aku pribadi ya, aku lebih baik bilang gitu, jujur kalau aku udah nggak nyaman gitu sama kamu gitu kan ya. Aku udah nggak nyaman gitu sama kamu sih guys. Intinya pernah deh aku ada di titik yang, ya itulah intinya guys. Pertanyaan selanjutnya, kapan nikah? Ya ampun, kapan nikah dan target umur? Kalau ditanya kapan nikah, Sombong amat. aku sih nggak pernah maksakan aku harus nikah di umur yang sekian, harus nikah di bulan ini, enggak sih. Tapi kalau kepikiran nikah ya iyalah guys, pasti aku mau nikah gitu kan ya. Jadi untuk kapan nikah, sekasihnya Allah aja ke aku ya, mengirimkan seorang yang bisa menerima aku apa adanya gitu kan ya guys. Semisal tahun ini, tahun depan, ataupun tahun yang akan datang lagi, aku juga nggak terlalu ini sih. Dan sekarang masih fokus untuk selesai kuliah tepat waktu gitu loh guys. Baru nanti kalau sudah tepat waktu untuk memikirkan hal yang selanjutnya, entah itu mau nikah, mau ngelanjutin gitu kan ya. Intinya kalau ditanya kapan nikah, aku juga nggak tahu juga guys gitu. Tapi semoga aja secepatnya gitu kan, di sekasihnya deh sama Allah gitu. Target umur aku sekarang sudah 20, mau 21, aku masih muda. Tua ya guys, maaf. 20 mau 21, intinya jangan sampai tua lebih dari 24 lah gitu ya. 23, 24 gitulah ya. Untuk umur ya guys, tapi ya itu tadi, sekasihnya sama Allah, jalan yang terbaik dari Allah gitu kan ya.
Kalau semisal untuk tahun depan memang takdirnya menikah, ya oke, gak apa-apa gitu. Asal kita sudah siap gitu kan, lahir batin. Jangan sampai kalian cuma siap lahirnya, tapi batinnya nggak siap. Aduh, jangan deh. Kasihan loh guys, nanti rumah tangganya gitu loh. Nanti kita sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit ini itu kan gitu kan. Jadi kita harus mematangkan semua hal-hal yang nantinya akan kita dapati di rumah tangga itu. Hal yang belum tercapai di tahun ini. Oke, ini pertanyaan good ya. Hal yang belum tercapai di tahun ini sebenarnya sih banyak. Yang pertama mulai dari aku di tahun ini sih sebenarnya ingin sudah ada pekerjaan guys gitu. Karena aku kan sekarang sudah semester 6 mau semester 7 gitu kan ya. Kemarin sempat sih dikontak untuk ditawarin gitu kerja di ini, kerja di itu gitu, di media, di beberapa media gitu kan ya. Tapi karena memang lagi ya kita wabah COVID-19, kita harus social distancing, nggak boleh kemana-mana, harus stay di rumah aja. Jadi di-handle semuanya guys, tapi doain sih ya, semoga untuk pekerjaan dimudahkan lah gitu kan ya. Pekerjaan apa aja sih, yang penting positif gitu loh guys. Dan untuk hal yang belum tercapai, aku sih sebenarnya untuk semester ini berhubungan dengan kuliah ya. Aku proposal ingin selesai bukan sebelum sih, 7 lah ya, sudah jalan gitu. Tapi sekarang ternyata di semester 6 ini kan sudah pengajuan judul ya guys, judul proposal, tapi malah aku sampai sekarang masih belum ngajuin gitu loh guys. Jadi itu target hal yang harus aku fokuskan gitu kan ya, tapi dimaksimalkan kok guys. 3 kejelekan yang orang nggak tahu tentang kamu. Oh, jadi 3 kejelekan orang yang nggak tahu tentang aku gitu ya guys. Oke deh, karena ini harus dijawab sejujur-jujurnya meski pahit gitu kan ya. Yang pertama, aku itu orangnya egois guys. Kenapa aku bilangnya egois gitu kan ya? Kadang aku itu nggak bisa kalau semisal ada orang lain yang ingin seperti ini nggak sesuai dengan apa yang aku ingin gitu kan ya. Kadang aku nggak terima gitu, egois kan. Ya ampun, kejelekan banget kan ya. Dan tapi sekarang aku sudah berusaha untuk meminimalisir lah keegoisan itu. Dan yang kedua, aku itu orangnya susah nyaman sama orang. Maksudnya kalau welcome itu iya aku welcome, nggak introvert sih kalau aku sih ya. Tapi untuk merasa dia cocok ke aku gitu, itu sulit guys. Itu sih aku kekurangannya. Memilih-milih lah ya. Tapi bukan pas nggak suka berteman, tapi memilih-milih lah intinya gitu, memilih-milih gitu. Yang ketiga, aku orangnya ini nih, apa sih namanya, kalau semisal ada orang yang melakukan hal yang gak baik ke aku dan aku mendamnya gitu loh guys, apa sih namanya, yang intinya dipendam aja gitu, menyimpan kekecewaan gitu dalam hati, nggak pernah diungkapkan gitu guys. Aduh, sedih banget kan. Nah, ya intinya itulah 3 kejelekan yang orang nggak tahu. Intinya banyak sih ya kejelekan dari aku, tapi karena ini pertanyaannya cuma 3, jadi aku jawab 3 aja. Yang pertanyaan terakhir, arti ayah dan hal yang buat ayah marah akibat. Ini arti ayah ya. Father is idol ya. Dia itu sosok figur lah ya buat aku, idola adik juga gitu kan, idola keluarga lah. Karena dengan adanya ayah di kehidupan aku bisa paham bahwa hidup itu tidak selamanya pasti indah gitu kan ya. Ya,
pasti ada beberapa hal yang kadang kita nggak pernah mau, kita nggak pernah tahu gitu, menghampiri kita gitu loh guys. Jadi ayah sih, hal yang selalu aku ingat, dia pernah mengatakan bahwa ketika kamu itu belajar, apa aja itu kamu harus pelajari gitu loh guys, agar kamu selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pengalaman. Orang semuanya bisa, dia dikatakan pintar, kalau dia nggak berpengalaman maka dia akan lebih kalah daripada mereka yang berpengalaman. Itu sih yang selalu aku ingat, dan sampai sekarang aku mengaplikasikan apa yang dikatakan ayah. Hal semuanya itu memang terbukti gitu loh guys. Dan terus ayah itu, aku kan di keluarga aku nggak ada anak laki-laki ya, nggak ada anak laki-laki, dan aku anak tertua. Aku bersaudara 2 dan nggak bisa punya adik lagi karena memang mungkin jalan dari Tuhan, kita cuma berdua bersaudara gitu kan ya. Ayah itu selalu mengajarkan aku untuk memiliki jiwa laki-laki juga gitu, strong man mungkin ya jiwanya, tapi kalau orangnya cewek dong ya. Ya maksudnya meskipun hal yang seharusnya itu dikerjakan oleh anak laki-laki, sedikit banyak aku sih tahu gitu, tapi kalau masalah mesin-mesin aku nggak tahu. Maksudnya semisal aku disuruh ke sini, disuruh ke situ gitu, dia bisa dikatakan mengajarkan aku untuk segala hal gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain, kadang ketika ayah kalian mengajarkan kalian seperti ini seperti itu, kalian terlalu negatif ataupun berpikir hal-hal yang buruk. Kenapa kok aku selalu disuruh-suruh, aku selalu di ini itu. Tapi sebenarnya itu guys adalah pembelajaran ataupun pembentukan karakter kalian untuk lebih dewasa lagi gitu. Intinya untuk ayah bunda, terima kasih karena kalian sudah mengajarkan aku arti kehidupan yang sesungguhnya, mandiri, dewasa. Itu sih yang paling berharga buat aku. Dan apa ini sih lagi pertanyaannya? Dan hal yang buat ayah marah akibat dulu aku pernah ikut temen kakak kelas ke salah satu wisata itu di bulan Ramadan juga. Di momen-momen kayak gini aku pas ingin flashback ke masa lalu gitu loh guys. Dulu itu aku sempat ikut kakak tingkat ya ke salah satu wisata sama pacarnya gitu kan ya. Dan setelah mau maghrib gitu, menjelang maghrib mau buka puasa, aku saat itu nggak ngabarin gitu karena memang daya ponselnya aku itu nggak ada gitu guys. Jadi terpaksa aku nggak ngabarin gitu, dan temen aku itu juga lagi habis juga gitu, lowbat gitu kan ya. Jadi kita memang benar-benar nggak bisa ngubungin gitu guys. Dan kalian tahu nggak sih, sepeda kita pas mau pulang, mau cabut dari wisata itu nggak bisa jalan gitu guys, mati gitu. Musibah banget kan ya. Saat itu malah kita terlambat untuk pulang ke rumah untuk berbuka puasa gitu, jadi terpaksa kita harus berbuka puasa di luar gitu kan. Nah terus sampainya di rumah aku malah dimarahin banget guys. Ayah itu nggak pernah marah-marah semarah itulah ya, tapi saat itu beliau sampai aku dipukulin, tapi bukan pas dipukul pakai kayu ya, pakai kain gitu. Tapi itu pun nggak sakit sih sebenarnya, tapi mungkin mengajarkan bahwa kalau anak perempuan itu jangan terlalu lebihan gitu kalau berteman gitu guys. Ya intinya seperti itu. Ya ampun, aku mulai saat itu berkomitmen untuk nggak pernah ngulangin lagi gitu. Jadi kemanapun aku pergi, aku izinnya kalau misalnya keluar sampai malam ya keluar sampai malam gitu.
Kalau semisal aku ada acara ini, ya izinnya ke acara itu gitu, nggak pernah neko-neko gitu guys. Tapi sebenarnya meskipun dulu itu aku nggak neko-neko sih, cuma ikut temen gitu. Akibat hal musibah itu aku jadi ya intinya aku nggak akan mau mengulangi hal itu lagi. Oke, untuk pertanyaannya karena sudah habis, mungkin hanya sampai di sini aja dulu. Katakan jujur meski itu pahit gitu kan ya. Semoga di bulan suci Ramadan puasanya teman-teman itu lancar semua, diterima bagi yang muslim ya, diterima oleh Allah yang Maha Esa. Dan semoga kalian tetap semangat meskipun di rumah aja gitu kan ya. Semoga kalian tetap tidak bosan untuk mengikuti video-video aku. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. See you guys, I love you. Bye.